anak-anak, kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, kita akan belajar sistem pernafasan pada cacing tanah atau disebut dengan vermes. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing basah dan berlendir itu kenapa, anak-anak? Karena memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi oleh karena itu mengapa kalian lihat cacing tanah itu biasanya di tempat lembab kan? Itu karena agar kulit cacing tanah itu selalu basah dan berlendir karena memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing yang terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Jadi, di darah cacing itu banyak terdapat hemoglobin agar oksigen bisa terikat masuk. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Ini, di sini, di sini. Ini. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi, keluar karbon dioksida juga melalui permukaan kulit. Jelas ya anak-anak? Jadi, oksigen diikat oleh hemoglobin melalui pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Setelah itu, sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kita ke sistem pernafasan pada serangga. Alat pernafasan serangga berupa trakea. Apa itu trakea? Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi trakea ini selain mengedarkan oksigen, juga menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Kita lanjut, sistem pernafasan pada serangga seperti ini. Udara masuk ke trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut dengan spirakel. Di sini ada spirakel dan di sini juga ada spirakel. Di sini spirakel toraks, di sini spirakel abdomen. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Jadi, setelah udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh, di sini yang disebut dengan spirakel ini, masuk, udara masuk. Selanjutnya diedarkan melalui pembuluh udara kecil. Jadi di sini ada pembuluh udara kecil. Selanjutnya sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Jadi sel-sel tubuh mengambil udara yang sudah mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Kan tadi masuk lewat sini, lalu ke pembuluh darah kecil, setelah itu
Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Pembuangan juga di sini, di spirakel ini. Kita lanjut ke sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan, disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembar. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Jadi pembuluh darah itu selain menyerap oksigen juga melepaskan karbon dioksida dari darah. Kan tadi pernafasannya menggunakan insang. Nah, di dalam insang itu ada pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu bisa menyerap oksigen yang terkandung dalam air. Kalau kita kan udara. Kalau ikan hidup di air ya oksigen di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Di saat insang menutup, mulut terbuka. Jadi saat insang ini menutup, mulut terbuka. Dinding mulut mengembang, air terhisap masuk. Saat air terhisap masuk, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Jadi setelah air masuk ke mulut ikan, setelah sudah masuk, maka rongga mulutnya menyempit dan mulut menutup. Nah, secara bersamaan tutup insang terbuka. Jadi kebalikannya, saat mulut menutup, insangnya malah terbuka. Air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksidanya dikeluarkan, karena yang dibutuhkan adalah oksigennya. Karbon dioksidanya dikeluarkan. Lanjut. Pada gambar ini ditunjukkan, ini yang kiri ini, nah, yang ini ya. Ini mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Ini saat pernafasan dimulai. Ini kan ada tanda panah biru ini. Nah, menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Jadi ini tanda biru ini maksudnya aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian gambar yang sebelah kanan, maksudnya yang ini, itu gerakan mulut ikan saat menutup. Nah, ini secara bersamaan pompa air keluar dari rongga insang. Jadi di sini salah. Jadi ini gerakan pada saat insangnya menghisap air. Ini yang ini. Ini ya. Anak panah biru ini menunjukkan air keluar melalui insang. Ya. Tadi setelah mulut menutup tadi apa? Yang insangnya membuka. Jadi pas membuka terus melewati insang, aliran airnya gitu. Jelas? Kita ke sistem pernafasan pada amfibi. Di sini katak contohnya. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Tapi pada saat menjadi kecebong, itu katak bernafas menggunakan insang. Seiring berkembangnya kecebong, kemudian berubah menjadi katak dewasa. Setelah itu berubah pernafasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil dan berselaput dan penuh dengan kapiler darah.
Di sini di dalam paru-paru ini banyak sekali gelembung ya, udara yang sangat kecil berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi di sini itu prosesnya di sini ini prosesnya ya. Prosesnya ini oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mudah penyerapan oksigen dari udara. Nah, jadi selain dengan paru-paru juga menggunakan kulit. Nah, mengapa kulit katak itu basah? Seperti cacing tadi juga basah dan lembab. Nah, itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kita lanjut ke sistem pernafasan pada reptil. Reptil itu contohnya ada ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Itu semua reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Tapi bedanya pada kadal dan buaya itu lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada buaya itu pada saat tenggelam di air itu hidung bisa menutup sendiri agar air tidak bisa masuk. Kita ke sistem pernafasan pada burung. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Di sini ya. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh. Jadi di sini udara masuk. Kemudian udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Ke sini. Jadi udara ke sini. Nah, setelah itu udara sebagian masuk ke paru-paru dan ada yang masuk ke kantong udara. Ada yang ke sini, ada yang ke kantong udara. Ada yang ke kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya saat terbang malah burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Makanya burung saat terbang itu tidak menghirup udara karena udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Tadi kan udah nyimpan udara di kantong ini dan dimasukkan ke paru-paru saat terbang. Sistem pernafasan pada mamalia. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi seperti manusia masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, batang tenggorok, lalu ke trakea, lalu terjadi pertukaran udara di paru-paru. Setelah diserap oksigennya, maka karbon dioksida dikeluarkan lagi melalui hidung. Seperti kalian kalau bernafas kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada mamalia itu ada juga mamalia yang hidup di air, contohnya ini lumba-lumba. Pada mamalia di air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia menyelam, katup menutup. Sebaliknya saat muncul ke permukaan air, biasanya kan lumba-lumba itu naik ke atas permukaan air, itu katup terbuka. Saat itu mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Sampai di sini anak-anak. Semoga penjelasan Bu Guru dapat bermanfaat. Terima kasih.